Assalamualaikum, halo sahabat SCTV. Salam ruang mahasiswa. Apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Semoga kabar sahabat SCTV baik-baik saja ya. Pokoknya semoga tetap sehat dan semangat selalu. Sebelum menyaksikan acara Ruang Mahasiswa kali ini, bagi yang pertama kali menonton Ruang Mahasiswa, jangan lupa subscribe Sasmita JTV Official ya. Episode kali ini Ruang Mahasiswa akan menampilkan salah satu kegiatan UKM yang ada di Universitas Pamulang, yaitu UKM yang bergerak dalam bidang seni pementasan dan juga peran, yaitu UKM Teater Patri. Penampilan Teater Patri kali ini berjudul Semar Mencari Raga. Raga siapa ya yang kira-kira dicari? Pastinya kalian sudah penasaran kan? Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung kita tonton penampilan mereka. Selamat menyaksikan. Bersih desa sudah akan berlangsung. Pak Bekel yang meminta Pak Dalang menggelar lakon Semar Mencari Raga membuat Pak Dalang bimbang. Pak Dalang belum pernah tahu ada lakon itu. Kasak-kusuk pun terjadi di antara para warga dan juga para penabuh gamelan yang biasa mengiringi pergelaran Pak Dalang. Ada yang mencibir Pak Dalang karena tidak bisa membuat lakon. Ada yang setuju sebaliknya menggelar lakon lain. Sehingga pro kontra penciptaan lakon baru terus terjadi. Di tengah kecamuk kebingungan itu, warga menemukan Pak Dalang mati, tergantung di rumahnya. Ada yang mengira Pak Dalang mati gantung diri. Ada yang mengira Pak Dalang dibunuh dan kemudian digantung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan pementasan Teater Patri dengan judul Semar Mencari Raga, karya Sri Kuncoro, sutradara Lucky Pasya. Selamat menyaksikan. Aku inginkan tetap Semar mencari raga. Aku tidak bisa membuatnya.
Bosan. Apanya yang bosan? Jadi kamu tidak bosan melihat kepastian nasib kita ini? Kita ini sebenarnya jadi pentas tidak sih? Nah itu, kita pentas. Kalau pada yang bilang kita pentas, kita tidak pentas. Kalau pada yang bilang kita tidak pentas. Jadi kita itu sama dengan wayang, tergantung gelangnya. Lalu Pak Dalang bilang apa? Tanya aja sendiri. Kalau sampai kita tidak jadi pentas, repot, celaka. Honor pentas ini sudah saya janjikan pada Mas Mendring. Saya sudah terlanjur kredit kompor, wajan, sama kacamata. Kalau sampai kita tidak jadi pentas, lantas utang saya harus saya cicil pakai apa? Saya bayar dengan apa? Apa saya bayar dengan daun pisang? Ya kalau tukang kreditnya mau, bayar aja. Mau dasmu. Makanya jangan suka mendahului apa yang belum terjadi. Tapi kalau pentas bersih desa kan pasti. Sudah berapa tahun kita hidup di desa ini? Semenjak kita belum bisa memukul gamelan, kita sudah bisa memastikan bahwa akan ada pentas wayang dalam rangka bersih desa. Sekarang tiba-tiba Pak Dalang berubah adat. Upacara pembukaan sudah berlangsung. Pak Dalang belum memutuskan juga kita akan pentas atau tidak. Apa itu tidak berarti? Tidak bisa cicil kompor. Kompor buat bakar mulutmu itu. Loh, jangan. Kalau mulut saya dibakar, terus saya harus nyindir pakai apa? Dan lagi, siapa nih yang akan nyindir wayang-wayang kita ini? Siapa yang... Sudah. Biarkan semua diurus Pak Dalang. Aneh ya. Bisa-bisanya Dalang kekurangan lakon. Diminta membuat cerita Semar mencari Raga, Semariti saja. Bingung. Gak bisa. Padahal kan katanya Dalang itu tidak pernah kehabisan cerita. Soalnya, bukan tidak bisa atau kurang lakon. Tapi kalau Semarnitis mencari Raga, itu harus seperti siapa? Merasuki Raga siapa? Kalau Rama merasuki Raga Kresna, Wibisana nih pada Arjuna. Lah kalau Semar, dari zaman Ramayana sampai Baratayuda, Semar itu ya tetap Semar. Tidak nitis, tidak mencari raga, tidak berganti. Sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa masih ribut? Ya, tapi apa yang tidak bisa dibuatkan oleh yang lain? Wayang yang baru, kan hanya sekedar wayang ya toh. Terus akan dinamai siapa? Nama. Apa sulitnya nama? Ya, namakan saja Simur atau Samer kan? Nama Semar dan juga Wujud punya makna, bukan sekedar nama dan wujud. Wayang itu ya tetap wayang. Buto Cakil saja bisa diganti nama Gede Penjalin. Kok Semar nggak bisa diganti Samer? Mesti bisa. Kalau begitu, kamu saja Tom jadi dalamnya. Apa? Sebaiknya kamu jadi dalang. Aku? Iya, Tom. Kalau kamu yang jadi dalang ya, kamu tidak hanya bisa kredit kompor dan wajan atau kacamata, tapi ya, kamu juga bisa kredit rumah. Lantas bagaimana dengan kalian? Tem. Aku ini hanya pemain saron. Aku kan hanya tukang pukul gong. Aku kan hanya tukang pukul tang ding gendang. Disuruh main di sana, ya main. Disuruh main di sini, Ya main. Tapi aku tidak setuju. Dan lagi ya, Tem, jadi dalang itu tidak mudah, memang. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa kan, Tem? Kamu kan bisa berlatih mulai dari sekarang. Biar besok aku yang menemui Ki Bekel akan aku katakan bahwa kamu sanggup membuat cerita tentang Semar mencari raga. Selatan tidak akan pernah aku kena lakon. Selatan tidak akan pernah aku kena lakon. Aku tidak setuju. Selatan tidak akan pernah aku kena lakon. Tidak akan pernah aku kena lakon. Selatan tidak akan pernah aku kena lakon. Nana Tena, siapa yang mau beli?
dikasih makan nasi. Masa mau dikasih makan beling? Nanti dikira jatilan. Tapi kalau kamu mau nggak apa-apa yuk, malah ngirit. Ngeceng kamu. Sini, mau beli apa tidak? Kalau tidak, lu sana buat. Aduh, kamu itu yuk. Jualan kok marah-marah. Kalau kamu galak seperti itu, yang mau beli siapa? Kalau jualan itu senyum yuk, senyum. Kalau perlu pakai bonus. Bonus dong ngomong. Laba cuma 25 dikasih bonus. Bonusnya ya pakai ngomong ini. Tapi kok saya sekarang udah sekali lelah ya. Pegang ini cepat sekali masa pegang. Apa karena saya sudah tua ya? Mbak, tolong kopi pijetin. Aduh, umumnya orang jualan itu yang memberi bonus. Ini pembeli malah disuruh mijit. Lah kalau dagangan pengen laku, bakulmu ini kamu tulisi. Pembeli dapat bonus pijit. Jangan pembeli malah disuruh mijit. Lah kalau matom itu yang pegel-pegel. Sini, saya injak-injak, saya pijiti. Kalau saya disuruh mijit punggung ya, gimana ya? Ya, itu siapa? Saya itu kan cuma minta tolong. Itu kalau kau mau. Kau tidak mau, ya sudah. Sama aja yuk. Nyuruh atau minta tolong kan hasilnya sama. Kamu itu mau beli apa ngajak ribut? Saya mau beli, kamu yang ngajak ribut. Kalau beli apa? Cepat. Ini nasi, ini ketan, ini rondo royang. Nah, yang itu nih, kotor kejepit. Dan yang ini, Ayo, kalau ada jepitan. jepitan cakep. Beli apa tidak? Beli yuk, beli. Beli. Nasi. Nih nasinya. Bersih desa ini jadinya pakai wayang tidak? Apa benar? Suatu bisa dalam. Tanya itu mbok satu-satu. Tanya satu saja belum dijawab, sudah tanya lainnya. Lah iya ya. Jadinya bersih desa ini pakai wayang tidak? Lah gitu. Loh. Kamu ditanya kok jawab. Ngomong tuh. Kalau saya nggak tahu, saya mau jawab apa? Tapi apa iya, selatan itu bisa dalam. Tapi kalau bersih desa tanpa pertunjukan wayang, ya sepi ya, cemplang. Kalau sayu seperti kurang garam. Tapi kalau bagi saya, yang pasti tidak menambah pendapatan. Bersih desa tahun kemarin saat pertunjukan wayang, pendapatan saya meningkat 2 kali lipat. Tapi ya itu, paginya saya tewas, badan loyo, otak ngantuk sampai 3 hari, dan terpaksa tidak jualan 3 hari. Pendapatan meningkat 2 kali, apa tidak jualan 3 kali? Atau karena laba 2 kali terus tidak jualan 3 kali? Laba 2 kali, tapi tidak jualan 3 hari. Itu namanya rugi 1 hari. Laba 2 kali, goblok. Nasi yuk. Silakan yuk. Cepetan yuk. Ayo. Yuk. Apa bener? Sultan bisa dalam. Kalau bisa, ya bisa yuk. Kalau baik, saya nggak tahu. Kalau baik atau tidak, itu bukan urusanku. Urusanku itu jadinya pentas atau tidak. Kalau itu urusan Pak Bekel yuk. Orang urusan. Orang pentas ya syukur. Orang pentas. Yuk biarlah. Selentem itu kelewatan yuk. Selentem lagi. Yuk sudah. Gak usah dibicarakan. Selentem mau koprol ya biar. Selentem mau jongke jempalik ya biar. Tidak usah diuruskan. Kalian mau nonton ya tonton. Kalau tidak mau tonton ya tidak usah ditonton. Yuk, saya mau ngomong itu urusan saya, bukan urusanmu. Padahal yang sudah berpengalaman saja bingung. Gara-gara lapan yang dibawa Pak Bekel itu sulit dan belum pernah ada. Kok Sultan berani-beraninya mau menggantikan? Padahal itu yang
goblok. Galak kau kekurangan lakon. Kata, saya tahu sekarang kenapa Pak Dalang belum memutuskan pementasannya. Lakon itu sulit kan katamu? Lakon itu belum pernah ada kan? Pasti Pak Dalang hanya menunda waktu. Nanti saat tinggal 2 atau 3 hari, dia akan mengumumkan sudah mendapatkan ceritanya, lakonnya. Tapi, ya itu, bayarannya harus tinggi. Yang dasar Dalang tidak pernah kekurangan lakon. Yu, kamu itu tahu wayang tidak? Tahu lakon wayang tidak? Dari zaman Ramayana sampai zaman Baratayuda, Semar itu ya tetap Semar, lain dengan Wisnu. Kalau Batara Wisnu itu di zaman Ramayana menjadi Prabu Rama. Kalau di zaman Baratayuda menjadi Prabu Kresna. Kalau Batara Ismaya, ya tetap Semar. Semar itu bukan sembarang wayang. Wayangnya tetap wayangnya toh. Dalang ya tetap tidak kurangan lakon. Yuk. Drama ya. Bicarakan lalu datang. Silakan Pak Dalang. Nasi yuk. Kasih. Iya. Pak Dalang. Terima kasih. Pak Dalang. Sebenarnya kalau menurut Pak Dalang, Semar itu kalau harus mencari raga nitis, itu harus memasuki raga siapa? Sejujurnya aku tidak tahu. Semenjak pertama kali melihat pertunjukan wayang, lalu kemudian menjadi dalang, aku belum pernah mendengar cerita itu. Mungkin pengalamanku yang kurang, sehingga aku tidak mengerti bahwa pernah ada lakon itu. Tapi mungkin juga memang tidak pernah ada lakon itu. Dalang kok kurangan lakon. Sejujurnya aku tidak tahu, atau malah tidak bisa kalau harus melakonkan cerita itu. Jadi, bagaimana menurut Pak Dalang? Aku sendiri bingung. Kalau memang lakon itu pernah ada, aku tidak tahu dalam kakawin apa lakon itu dituliskan. Kalau lakon itu belum ada, aku juga tidak tahu apakah lakon itu sebaiknya ada atau tetap tidak pernah ada. Maksud Pak Dalang? Semar itu wayang yang aneh. Ia dewa, tapi ia juga rakyat jelata. Sebagai dewa, ia tak berada di kayangan. Sebagai rakyat jelata, ia punya kekuasaan kedewataan. Tak ada seorang dewa pun yang sanggup mengalahkannya. Apalagi hanya seorang raja. Ia dikatakan laki-laki, tapi seperti perempuan. Ia dikatakan perempuan, tapi dipanggil sebagai Romo. Satu hal yang jelas bagiku hanyalah Semar itu bijaksana. Mungkin karena itu Semar diciptakan buruk rupa dan tak jelas jenisnya. Apakah ia laki-laki ataukah sebenarnya ia perempuan? Dan bukankah kebijaksanaan itu tidak mengenal pangkat, derajat, jenis kelamin dan ketampanan, tapi hanya mengenal kejujuran dan ketulusan hati dalam bersikap? Kalau begitu, lakon ini tidak pernah ada. Garukkan. Waduh, saya tidak berjualan tempat ini. Tadi kamu makan apa? Masih 200 bulan banget. Tadi kamu makan apa? Lanjut, 200. Terima kasih. Tadi makan apa? Nasi 200. Pak Dalang tadi makan apa? Nasi, tapi belum saya makan. 200 Pak Dalang. Aduh, udah makasih ya. Saya utang dulu. Edan, biasanya utang itu pembeli, ini penjualnya. Mari Pak Dalang. Nyata orang baik, Pak. Orang tadi kemana Pak Dalang? Kesana yuk. Oh, ke sana. Iya. Misi Pak Dalang. Mari.
Loh, Ki Buyut? Siapa itu yang dibopong Ki Buyut? Rati? Anaknya Selentem. Loh, kenapa dia? pada datang Pak Dalang. Seperti yang kau lihat. Kemarin anakmu kenapa? Pingsan, terjatuh di sundang gabus. Kakinya patah, tak bisa digerakkan. Oh, sebaiknya kau bawa ke kota sebelum terlambat. Tapi Itulah masalahnya. Pasti memakan biaya. Tapi apakah kau rela, Tem, melihat anakmu seumur hidup seperti itu? Seandainya Tem, kamu terima untuk mementaskan. Jangan kau begitu. Mungkin Lamis benar. Tidak, Pak Dalang, tidak. Kau jangan hanya diburu oleh perasaanmu. Seharian tadi omongan orang telah membingungkan. Aku sudah tak dapat menjelaskan. Loh, tapi kan ya, tadi malam itu kamu... Diam kamu, Lamis. Sedikit pun aku tak pernah berhasrat untuk menggantikan kedudukan Pak Dalang. Jangan kamu dikalahkan oleh kebingunganmu, Tem. Kini, anakmu membutuhkan tenagamu. Tapi tidak dengan ini. Masih ada petak tanah, sejual sawah. Mungkin bisa dijadikan jalan keluarnya. Tapi bagaimana jika tidak? Apa katamu sekarang? Belum lagi cerita kau karang, anakmu sudah menjadi korban. Itu yang namanya kualat. Sudah aku bilang, Semar itu wayang bukan sekarang wayang. Tapi kamu nekat. Sekarang apa katamu, Tem? Ayo katakan. Laras. Kimia parah baru banyak penunggu sendang gabus. Belum murah hebat dan raya sendiri. Semar dipakai main. Laras. Padahal itu ya lucu. Kalau tidak pentas ya diumumkan tidak pentas. Kalau pentas ya katakan. Diamlah. Aku ingin bicara. Kalian mestinya tahu, penduduk desa mendapatkan hiburannya hanya pada upacara bersih desa. Kalian juga tahu betapa sulitnya mengarang cerita itu. Ketika aku mendengar dari omongan orang bahwa Selentem akan menggantikan Mendalam, aku bisa sedikit menitipkan harapan. Paling tidak, penduduk desa bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan hiburan. Tapi Pak Dalang, cerita belum dikarang. Anak Selentem telah menjadi korban. Tak ada Selentem yang menjadi korban. Tak ada hubungan antara wayang dan kehidupan. Wayang itu ya diciptakan oleh manusia. Ia tak berkuasa atas kehidupan kita. Siapapun bisa jatuh, terpleset di sendang gabus. Bukan karena Semar,
Bukan karena Danyang penunggu sendang, tapi karena sendang itu licin dan tebingnya yang terjal. Sudahlah. Aku hanya ingin meminta kepada kalian semua, bantulah Selentong. Anaknya harus berobat ke kota. Itu membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya. Dan aku juga berharap Ki Bekal bersedia untuk menebus semua biaya. Tidak, Pak Dalang, tidak. Aku belum membuat ceritanya. Sebaiknya tetap Pak Dalang saja. Biarkan aku terima upah yang biasanya. Jangan kau sia-siakan waktu yang ada. Berlatihlah dulu untuk menarikan anak wayang. Mari, Tom. Prinsipnya saya setuju. Hanya kalau bisa dan mungkin Semarnya itu dirubah sedikit. Dia tidak gemuk seperti itu. Wajahnya juga tidak usah cuewek. Kalau perlu tidak usah pakai kuncung. Gini Tem, Semar itu kan dewa. Bagaimana kalau kita buat sedikit mirip Arjuna? Ya setidaknya Arjuna itu kan halus, tampan, atau paling tidak mirip Abimanyu atau Irawan. Ya tapi itu kalau menurut saya semacam harapan saya saja. Masa kita melukiskan dewa kita sendiri kok gembrot, wajahnya pating pletot dan pakai kuncung. Kalau seperti itu kan hanya mirip badut. Masa kamu tega dewa disamakan dengan badut? Ya tapi itu semua kalau menurut saya semacam harapan saya saja. Lalu soal nama tokohnya kamu katakan ia tetap rakyat biasa. Itu saya setuju. Kita ini juga rakyat biasa. Bupati dan pemimpin yang lain juga rakyat biasa. Kelihatannya saja mereka semua memimpin, tapi aslinya mereka itu tetap pelayan masyarakat. Jadi memang sudah sepantasnya Semar yang baru nantinya itu tetap rakyat biasa. Hanya saja bagaimana kalau sebutannya sedikit dirubah. Maksud saya begini, Semar itu kan dipanggil Lurah Semar. Kalau saya lebih pas, lebih serap kalau dipanggil Ki Bekal. Ki Bekal Semar. Atau diganti namanya, diganti langsung nama kedewataannya. Jadi Semar yang baru nantinya tidak lagi diberi nama Ki Bekal Semar atau Ki Lurah Semar, tapi akan kita beri nama Ki Bekal Ismaya Jati. Jadi sesuai antara nama dan wujud goyangnya. Ya tapi itu semua kalau menurut saya. Mungkin kamu punya pendapat lain? Kalau menurut saya sebaiknya Sudah, mau sampai kalian kali bisa joget. Musik! Apa
Suram-suram diwangkara king dir mga swatang layon. Tis-tis sanya. Ada kabar yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dalang. Kabar ini saya khususkan kepada Pak Dalang dan belum saya edarkan kepada semua warga. Tapi barangnya Pak Dalang. Sekarang tuh jualan kabar apa jualan panganan yuk? Pokoknya diborong dulu Pak Dalang untuk anak buah Pak Dalang. Nanti kan pada latihan. Pada anak saya yang besok udah makan. Tadi baru saja saya melewati rumah Pak Bekel. Dia sedang mempermainkan semar barunya, semar anyar yang lebih bagus, ganteng, sporting jenaka. Nah katanya Pak Dalang, semar ini akan dijadikan sebagai semar tulisan baru. Barangnya Pak Dalang? Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu? Iya. Sebelum ke rumah Pak Bekel, kasih dia mengerjakan wayang, mampir ke sini dan menceritakan semuanya kepada saya. Apa tidak Pak Dalang sekarang? Cerita belum dikarang, semar baru sudah dibuatkan. Itu berarti Selentem harus menyesuaikan lakonnya dan semar harus bersalin rupa. Ketan Laras. Oi, semar mendem. Semar edan. Ketan ditambah semar mendem. Pilih semar edan. Ini borong Pak Dalang diambil kan? Aduh, keberadaan semar harus diluruskan. Orang boleh menciptakan dongengan, tetapi tidak harus memalsukan hakikat keberadaan. Mas, tunggu. Ada ketan Pak Dalang, diambil ya. Pak Dalang harus bertanggung jawab. Kalau perlu, Selentem disuruh mengerukkan pertunjukan. Laras betul Dalangnya. Sebagai wayang, Semar memang hanya tontonan. Tetapi sebagai kebijaksanaan, Semar adalah tauladan. Semua orang tahu itu. Di dalam wajahnya jelata, ada kebijakan dewata. Di dalam kesempurnaan kedewataannya, ada kesederhanaan manusia biasa. Itu yang harus dipertahankan, bukan keberadaannya sebagai wayang. Mas, tunggu. Ada ketan di Pak Dalang ya? Apa yang harus kami lakukan, Pak Dalang? Seperti biasa, menunggu sang tamu dan menemaninya untuk mempersiapkan pertunjukan. Maaf Mas. Aku mengerti kegelisahan kalian. Aku juga menghargai keputusan kalian menentukan sebuah pilihan. Semar yang tidak dipalsukan. Tetapi bagiku semar itu tidak ada. Semar hanyalah maya, menghuni bagian pikiran kita. Yang nyata itu adalah Ratih, anaknya Selentem, yang hidupnya bakalan susah jika kita tidak mengusahakan kepulihannya. Terpaksa. Tidak, bukan terpaksa. Jika aku harus memilih Ratih dan bukan Semar, karena aku memilih yang nyata dan bukan yang maya. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan ini sendiri. Mbak, Mas, tunggu. Nih ada ketannya Pak Dalang. Mas, tunggu. Nih ada semar mendem. Nah, buat Masnya ada ketan. Jadi lihat, diborong sama Pak Dalang. Banyak orang yang tidak menyetujui pementasan. Belum lagi cerita yang mungkin bisa dikarang. Terkadang hidup tidak harus mengikuti suara yang paling banyak, Tom. Pak Dalang. Ini Pak Dalang. Uangnya. Makasih Pak Dalang. Si Mas. Pak. Tapi bagaimana dengan Semar dalam wujud yang baru? Sangat berbeda dengan muasalnya. Dunia berubah, hidup juga berubah. Semar yang dewata bisa menjadi jenaka. Semar yang jelata bisa menjadi bahan tertawan penontonnya. Tetapi anakku jangan jadikan bahan tertawan tetanggamu lantaran kelumpuhannya. Berlatihlah
mumpung masih ada waktu. Apa yang aku lakukan hanyalah apa yang terbaik menurutku. Ketika aku sudah sampai pada kesimpulan, Itu yang dirasakan. itu yang aku dapatkan. Tapi seperti ada yang terus menguntitku dan menodongkan kecemasan. Pikiran-pikiran Mulanya adalah tantangan, hidup dengan salah menang. lalu penghinaan. Masih juga itu jadi perhitungan. Telah aku pasrahkan ke dalam penerimaan. Hidup adalah penghayatan, penderitaan yang panjang. Dan sekarang kebenaran yang dipalsukan. Tak ada kebenaran sebelum hidup mencapai kesempurnaan. Itu tidak di sini. Itu tidak di sini. Itu tidak di sini. Di sini. Itu tidak di sini. Aku tak bisa melakukannya. Ini pengkhianatan kehidupan. Upaya menyingkirkan kebenaran. Akan aku pergelarkan ceritaku. Akan aku buka kedok Semar yang baru. Akan aku kembalikan Semar sebagaimana ada pada mulanya. Aku mengerti perasaan Laras. Aku bisa menerimanya. Sebaiknya ini diurungkan saja Pak Dalang. Tak perlu. Niatan pergelaran Laras akan mengurungkan ceritamu. Yang aku minta kepada kalian semua, bantulah Selentem dan Laras kemudian. Pulanglah. Waktu sudah larut malam. Kalian juga sudah bekerja dengan keras. Tapi aku minta kau Selentem untuk tetap di sini. Aku ingin mendengar cerita yang akan kau rekam. Begitu juga tentang anakmu. Bagaimana dengan Semarmu yang baru? Sudah lincahkah kau menarikannya? Apakah kau akan memerankan keduanya? Alkau, apa yang kau mau dari kelahiran Semar yang baru? Apa kau perlu tahu? Setiap orang tak menghendaki kebenaran yang palsu. Tapi apabila yang ditiru telah ditiadakan, maka tidak ada yang dipalsukan. Tak ada pilihan lagi. Ada! Kau diam dan biarkan aku melangsungkan rencanaku. Aku diam bila jasadku menyuruhku diam. Kau boleh buat.
Kini akulah yang sejati. Akulah yang sejati. Apa kau mendengar suara teriakan itu? Seperti orang kesurupan. Laras terbunuh, Laras mati. Laras terbunuh, Laras mati. Ayo kita dekati. Sesuatu seperti itu telah terjadi. Ayo. Laras terbunuh, Laras mati. Tapi siapa yang melakukannya? Selentem. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakannya? Laras kan tidak menyetujui pementasan Selentem. Apakah itu alasanmu? Selentem mungkin marah, tersinggung. Kalau begitu, cari Selentem. Ayo, cari. Tak perlu. Dia sudah bersamaku jauh sebelum teriakan kematian itu terdengar. Jadi sudah jelas bukan dia pelakunya. Lalu siapa adalah? Tanyakan kepada kepala desamu, bekalmu. Dan sekarang, di mana jasad Laras berada? Mungkin barangkali masih ada di tempat kejadian. Ayo kita ke sana. Korban penganiayaan wajib kita beri penghormatan. Ayo kita ke sana. Tapi Padalang, persoalan ini perlu dijadikan. Bukan perlu, tapi harus. Dan bukan warga yang mesti melakukannya. Mereka hanya membutuhkan jawaban, bukan yang menanggung kewajiban. Ayo kita ke sana. Ayo. Gila! Apa yang sebenarnya dikehendaki lakon ini? Perubahan, kematian, waktu, menunggu, semua berjudul rahasia. Pak Dalang,
Apakah Slentem harus meneruskan pagelarannya? Ya, Tapi tak sepatutnya kita harus bercuriga. Yang mati cukup kita berdoa. Yang sakit, kita harus berupaya. sebaiknya ini diurungkan saja Pak Dalang. Tak perlu. Kita tak perlu menghentikan usaha hanya karena sebuah peristiwa yang terjadi secara bersama. Jangan mengada-ada. Berlatihlah. Kita juga harus mempersiapkan untuk kerja yang selanjutnya. Maksud Pak Dalang? Laras menginginkan Semar yang lama sebagai Semar yang sesungguhnya. Aku ingin kita menziarahi dia tepat pada hari ke-40 kematiannya. Dan biarkan aku yang melakonkan ceritanya. Bagaimana Pak Dalang saja yang melakonkan kedua-duanya? Maksudku, lakon Slentem dan lakon Laras. Gimana? Aku tidak bisa melakukannya. Berapapun upah yang kau minta, tetap aku inginkan Semar mencari Raga. Tak pernah aku mintakan upah pada desa yang memberiku. Tak ada hubungannya antara desa dengan Semar mencari Raga. Bagiku ada. Semar dan desa memiliki tujuan bersama. Tapi bila Semar mencari Raga, bisakah kau katakan sebagai tujuan bersama? Aku bisa cari dalang yang lain. Kau harus menjawab pertanyaan warga desa. Aku katakan kau tidak bisa membuat ceritanya. Tak ada yang percaya dalam kehabisan cerita. Aku punya cara mengatakannya. Memiliki juga cara untuk menangkisnya. Akan aku buktikan. Tidak Semar, mau jualan saja sudah repot, disuruh Semar. Nah, kalau begitu, biar aku yang ngurus yuk. Wah, caranya cepet kaya, yuk. Kayak utang. Lah, dalam 1 bulan ada 2 pementasan wayang. Apa tidak berkali-kali? Padahal itu yang mengada-ngada. Coba kau dari dulu dia menyanggupi. Nyilara tidak perlu mati. Dia mati tidak perlu patah kaki. Kalau saya tahu hidup akan seperti ini, saya lebih memilih untuk tidak dilahirkan yuk. Tapi apa kematiannya Nyi Laras ada sangkut pautan dengan pementasan ini? Banyak orang yang sudah membicarakannya.
Apa kalau banyak orang yang membicarakan, itu berarti kebenaran? Selentem membunuh, itu tujuannya apa? Kalau Padalang itu melarang, Selentem bersedia mengurungkan pementasannya. Ya terus, anaknya akan dibiayai dengan apa? Uang dari mana? Dan lagi, apa benar Padalang akan jarang menaras dengan pementasan? Pak Bekam, mau kemana? Berubah Padalang. Itu Padalang. Saya baru mau ke rumah. Apa ada yang perlu dibicarakan? Sangat perlu. Ini menyangkut ketenangan kehidupan warga desa. Kematian Laras telah dikaitkan dengan pementasan. Dan warga tetap mengira Selentem pelakunya. Dan aku dengar juga Padalang ingin menziarahi kematian Laras dengan pementasan. Kau takut aku jadi korban selanjutnya? Tidak, bukan itu. Ini menyangkut ketenangan kehidupan warga desa. Aku ingin pentas Selentem dibatalkan. Dan aku pasrahkan kepada Padalang. Lakon yang dimainkan nantinya tidak harus Semar mencari Raga. Tapi sekarang soalnya bukan lagi Semar mencari Raga. Maksud Padalang, Tapi Rati, anaknya Selentem. itu bisa menjadi tanggungan desa. Kalau perlu, biar aku sendiri yang membiayai. Asal kehidupan warga desa tentram kembali. Ya saya jadi tidak tentram, Pak Bekam. Pak Bekam ini gimana? Kalau sampai tidak jadi pentas 2 kali, kesempatan saya untuk mendapatkan laba hilang sama sekali. Yu, kamu itu jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya emang ada orang yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Coba kau pikir, Pak Bekal menginginkan pentas 1 kali karena dirinya tidak tentram melihat warga yang tidak tenang. Jadi bukan warga yang tidak tenang, tapi Pak Bekal yang tidak tentram. Sudahlah, sebaiknya kita bicarakan saja di rumah. Terserah, di rumah Padalang atau di rumah saya. Mari ke rumah saya. Yuk, kamu tuh yang hormat pada Pak Bekal. Kehormatan kok diberikan. Kehormatan itu ya diciptakan. Buat apa menghormati di depan tapi mencela di belakang? Tapi setidaknya Yuk, menjaga itu lebih baik daripada menyinggung perasaan orang. Yang menyinggung perasaan orang itu juga siapa? Aku kan ngomong apa adanya. Dan lagi, kalau Pak Bekal merasa tersinggung, itu salahnya sendiri. Orang kok perasa. Dan lagi, kok jadi Bekal itu harusnya punya pembantu yang bisa ngomong apa adanya. Jadi, saat bertemu dengan orang yang ngomong apa adanya, tidak tersinggung hatinya. Mana dia? Sini. Lah, kayak berat. Kamu coba. Apa aku tidak sedang menyinggung harga dirinya? Telah kau perlakukan aku layaknya anjing yang menadah belas kasihan. Itu hanya perkiraan. Siapa bilang bayang-bayang? Bukan pikiran. Tapi salahkah orang yang berpikir? Kau tahu jawab pertanyaanmu. Kalau begitu, izinkan aku menebus harga diriku. Jangan kamu ya Suryata, Kunjatan Joyo, menang dan diare, kalah dan diau, citra lekor
patut berduka. Upacara bersih desa terpaksa ditandai jatuhnya korban jiwa. Jiwa dua warga terbaik dalam sejarah desa kita. Tapi kita juga tidak harus berhenti mengembangkan diri. Sebagai bukti kita mewarisi semangat mereka, kita akan terus mengembangkan diri. Dan malam ini, atas persetujuan bersama, salah satu dari warga kita bersedia melakukan cerita untuk menutup upacara bersih desa. Demung. Demikianlah pementasan teater Patri. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan dari teater Patri, salah satu UKM di Universitas Pamulang yang namanya sudah terkenal dan mengudara di panggung pentas universitas tingkat nasional? Perlu diketahui bahwa UKM Teater Patri ini berisi dari berbagai macam mahasiswa lintas prodi. Jadi bagi kalian dari program studi apa saja, silakan bergabung ke UKM Teater Patri dan kunjungi Instagramnya di @teaterpatri. Silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian terkait penampilan Teater Patri kali ini ya. Baik, sudah lebih dari 30 menit, saatnya Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Bye-bye, salam Ruang Mahasiswa.